biasa kita mulai dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dari Alfi untuk memimpin doa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini berjalan lancar ya Nak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan dicek kondisi kelas ya. Seperti biasa, kalau ada sampah silakan diamankan dulu. Nanti ketika keluar ruang kelas silakan dibuang ke tempatnya. Kemudian pelajaran hari ini kita membutuhkan ponsel ya Nak ya. Silakan ponselnya disiapkan di atas meja. Tetapi tidak boleh dimainkan jika tidak ada instruksi dari Bu Putri ya. Oke, hari ini Putri mau cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa temannya yang tidak masuk? Daud. Resensi nomor berapa Daud? Kenapa? Semoga temannya yang sakit sudah sehat dan bisa belajar kembali ya. Putri mau menanyakan sesuatu yang ini ada yang tahu siapa? Beberapa waktu lalu kita membahas sebuah cerpen yang judulnya Ketika Mas Gaga Pergi. Ketika Mas Gaga Pergi. Nah, salah satu dari beliau ini adalah penulisnya. Siapa kemarin? Namanya masih ingat? Cerpen Ketika Mas Gaga Pergi itu karyanya siapa? Helvi, Tiana, Rosa. Nah, beliau ini hebat ya. Ya, karena apa? Karyanya kita kenal, kita baca di perpustakaan maupun kita beli sendiri bukunya. Mau nggak kalian seperti beliau-beliau ini? Karyanya dikenal, jadi bukan kita secara pribadi, tetapi karya-karyanya kita yang dikenal. Mau tidak? Nah, berarti jalan pertama sudah kalian tempuh, yaitu kalian mau. Kalau kita sudah mau, maka selanjutnya kita berusaha. Kita akan belajar menjadi seorang cerpenis. Kenapa sih kok kita belajar ini? Hari ini kita akan membahas tentang Kadek mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Tujuannya apa? Yang pertama, disajikan media pembelajaran berupa gambar kartun. Siswa mampu menyusun kerangka teks cerpen sesuai dengan unsur-unsur pembangun cerpen serta menunjukkan sikap responsif. Disajikan media pembelajaran berupa gambar kartun, siswa mampu memproduksi teks cerpen sesuai dengan kerangka yang telah disusun serta menunjukkan sikap. Jadi karakter yang Bu Putri amati hari ini adalah responsif dan tanggung jawab ketika memproduksi sebuah cerpen. Jelas ya? Nah, kita ada satu potongan video. Ya, kita banyak belajar dari beliau. Kenapa sih kok beliau itu mau menulis? Kita lihat ya. Sahabat kawan-kawan yang mengundang, ketemu lagi bareng saya Fiersa Besari, dan bagaimana cara jadi penulis adalah pertanyaan yang sangat-sangat membingungkan. Tapi kalau pertanyaannya diganti menjadi kenapa saya menulis, mungkin saya punya jawabannya. Nah, kita belajar dari seorang penulis yang sudah terkenal ya, bahwa menulis itu kalau jangan tujuannya terkenal itu hanya sebagai akibat. Nah, kenapa kok kita harus menulis? Tadi jawabannya adalah mengabadikan ya setiap momen yang kita lalui atau yang dilalui orang lain juga boleh. Nah, tadi ada sedikit quotes ya, belajarlah membaca atau kita membaca untuk mengetahui masa lalu dan kita menulis untuk mengajarkan masa depan. Luar biasa sekali ya quotesnya. Nah, sekarang kita akan mengisi satu kuesioner yang sudah Bu Putri bagikan di Google Classroom. Silakan dicek. Oke, kita lihat grafiknya satu persatu ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah kalian memahami unsur intrinsik pembangun cerpen? Paham ya, karena itu sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Ya, kita membahas apa pertemuan sebelumnya? Unsur intrinsik dan ekstrinsik pembangun cerpen. Hari ini kenapa kok tadi di kuesionernya Bu Putri bertanya apakah kalian pernah menulis sebuah
sebuah cerpen dengan langkah-langkah yang disingkat PAK. Nah, hari ini kita akan belajar menulis sebuah cerpen dengan langkah-langkah yang disingkat PAK. Tadi sebagian besar 95% lebih belum pernah. Kita akan belajar bersama-sama ya, Nak ya. Di sini Bu Putri punya satu media gambar kartun yang Bu Putri ambil dari rubrik kartun koran Jawa Pos ya. Silakan kalian ambil sini ya. Langsung satu anak ambil satu. Ada tulisan ya, Nak ya, di baliknya. Sudah dapat tulisannya semuanya? Sudah. Oke, silakan sekarang kalian berkelompok sesuai dengan kesamaan gambar dan tulisan di baliknya. Dilihat ya, tunggu instruksi dari Bu Putri. Di sini 1A, 1B. Paham ya urutannya? Paham? Bu Putri hitung sampai 10 harus sudah bukan kelompoknya masing-masing. Sudah dapat dengan kelompoknya masing-masing ya. Ingat tadi kita akan belajar menulis cerpen dengan langkah-langkah apa, Nak? Langkah-langkah PAK. Bagaimana kalau langkah-langkah PAK itu? Silakan dinyalakan ponselnya sekarang, kemudian di-scan yang ada di layar tersebut. Nah, PAK itu adalah sebuah singkatan ya. Kepanjangannya apa? PAK itu kita lihat ya. 1. Pusatkan pikiran. Maksudnya pusatkan pikiran itu apa? Kalian kan semua sudah dapat media gambar cerpen satu persatu. Nah, pusatkan pikiran. Nah, sekarang diamati lagi. Pusatkan pikiran kalian ke gambar tersebut. Semua mengamati gambar. Ada nggak ide yang terlintas? Setelah kalian memusatkan pikiran, langkah selanjutnya adalah atur. Kalian menuliskan imajinasi apa saja yang keluar di pikiran kalian. Misal, tadi ada tokoh berapa? Tokohnya ada berapa lagi? 3. Langkah selanjutnya adalah menyeleksi kira-kira mana yang akan digunakan. Tadi kan banyak usulannya. Kalian putuskan mana yang akan digunakan. Langkah pusatkan pikiran itu kalian mengamati gambar. Atur kalian mengisi LKPD yang ke-1. Kemudian LKPD yang kedua. Di situ pertanyaannya mana LKPD kedua? Bersama kelompok Anda buatlah peta konsep sederhana dari ide-ide yang dipilih. Nah, selanjutnya LKPD yang ketiga. Ini kan ada seperti ini ya, tabel ya, Nak ya. Ini diisi kerangka karangan cerpen. Ya, tadi kan sudah ada peta konsep. Nah, peta konsepnya itu diubah ke dalam kerangka karangan cerpen. Ini contohnya. Kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kalau ada yang kurang paham selama mengerjakan, silakan angkat tangan tanya ke Bu Putri ya. Selamat pagi.
Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Kurniawan, absen 2. Saya Gizarani Putri, absen 11. Hasil kerja kelompok kami yaitu pada babak pertama adalah ide-ide yang telah kami tuliskan tentang cerpen yang kita arah. Tema yang kami kembangkan berdasarkan gambar kartun yaitu materi sekolah atau ujian. Bisa diberikan apa satunya? Nah, apa satunya? Tepuk tangan. Oke, langsung ke apa duanya? Apa dua? Selanjutnya lomba kerja 2. Peta konsep memiliki warna yang berbeda. Nah, coba ditunjukkan. Ditunjukkan ke depan. Lalu selanjutnya adalah lomba kerja yang nomor 3 yang berisi kerangka teks cerpen yang seperti gambar di awal. Pandangan yang kami ambil adalah orang ketiga dan amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus belajar sebelum ulangan agar tidak kesulitan saat mengerjakan. Komentarnya dari kelompok 1. Apa masukannya? Tidak ada suasana senang, jumlah pokok kurang tepat. Ada lagi yang mau memberi masukan? Ayo, kelompok yang tidak maju. Siapa? Oke, silakan Nak. Namanya sudah sangat menarik. Ya, namanya tadi siapa saja Nak? Bisa disebutkan beri apa? Iya, siapa siapa? Oke, sama Nagisa. Itu terinspirasi dari mana nama-nama tokohnya ini? Ternyata nama-nama tokohnya itu terinspirasi dari tokoh-tokoh ini. Jadi kreatif sekali. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Abi. Oke, hari ini kita belajar menulis cerpen dengan langkah-langkah Pak. Ya, apa saja Pak itu Abi? Pusatkan pikiran, atur karang. Oke, kemudian ada lagi yang ingin memberi simpulan? Silakan. Baik, jadi simpulan kedua yaitu ide menulis bisa datang dari mana saja termasuk dari gambar. Ide menulis bisa datang dari mana saja. Hari ini kita datang dari sebuah gambar kecil ya Nak ya. Oke, simpulan selanjutnya ada yang ingin menyimpulkan? Siapa lagi? Simpulan pada pelajaran hari ini kita dapat membuat cerpen dengan cara yang menyenangkan. Cara yang menyenangkan dengan cara apa tadi yang berbeda dengan teknik apa dan juga menggunakan apa tadi? Media gambar. Ya, silakan Nak. Untuk menulis suatu cerpen kita bisa memanfaatkan unsur intrinsik untuk menulis suatu karangan. Nah, benar. Tadi kita sudah membuat kerangka dengan memanfaatkan apa Nak? Unsur pembangun cerpen. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Nah, setelah kita mempraktikkan menulis dengan teknik PAK, bagaimana perasaannya? Nah, apakah ada kesulitan atau ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Nah, tidak ada pertanyaan? Tidak ada kesulitan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan berarti kalian sudah hebat ya. Sudah pusatkan pikiran, atur karang dan hebat. Kerangka yang sudah kalian buat pada pertemuan selanjutnya itu nanti kalian kembangkan secara individu menjadi satu buah cerpen. Jangan lupa nanti LKPD-nya dikumpulkan jadi satu. Hari ini seluruh rangkaian pelajaran sudah berjalan lancar. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.